Oke, selamat pagi. Nah, ini kita baru mau beresin kabel-kabelan. Nah, jadi saya bikin terminal-terminal itu masuk ke dalam satu box kayak gini. Jadi rangkaian seri dan paralel yang turun ke bawah juga saya gabung jadi satu di sini. Oke, jadi yang dua panel ini adalah 120 watt peak, 2 buah. Nah, kemudian yang satunya lagi ini yang 50 watt peak. Jadi yang 120 watt peak ini saya seri, kemudian yang 50 watt peak ini juga dua saya seri, kemudian paralel gabung jadi satu di dalam box ini. Tujuannya saya pakai box ini adalah untuk pertama biar rapi, yang kedua biar lebih tahan lama lah. Jadi walaupun dia posisi ada di bawah solar PV, solar panel, tapi ini dia lebih terlindungi lagi. Ya, nanti rencana saya mau saya silan lagi. Pakai ini ya, jadi biar lebih kedap air. Ini adalah 2 buah solar panel 120 WP yang saya seri, kemudian yang ini 50 WP 2 buah juga saya seri, dimana dua-duanya ini adalah monokristalin. Kenapa saya pilih mono? Karena cuaca di daerah Depok ini juga suka mendung, jadi kalau pakai mono kurang lebih sekitar 2-3 ampere itu masih kita bisa dapat dalam kondisi mendung. Oke, tadi juga boxnya juga udah saya taruh bawah ya, mungkin di situ bisa kelihatan. Nah, di situ boxnya untuk terminal paralel. Jadi di situ saya kumpul jadi satu, dan itu IP55, jadi ada anti airnya juga, dan sudah saya silikon. Kemudian ini jalurnya saya pakai kabel 6 mm. Ini masuk ke plafon, jadi masuk ke dalam genteng. Oke, kita Ini posisi panel yang ada di dalam rumah. Jadi yang dari atas tadi itu saya masukin ke dalam plafon sini, karena memang waktu bangun rumah ini tuh saya sediakan satu jalur cadangan lah, kalau misalkan dibutuhkan tambah lampu atau apa. Jadi ini sebenarnya nggak berfungsi untuk yang saklar yang sebelah kiri. Jadi saya di sini saya isi dengan kabel dari solar panel ya, saya buat tutupan untuk saklar semua, buat agar nggak terlalu kelihatan bolong. Nah, kemudian jalur kabel 6 mm tadi masuk ke bawah, lewat bawah dan naik ke MCB dulu, ke fuse saya pakai 32, ini 32 ampere ya, karena sebelumnya saya awalnya itu belum tahu, jadi saya pakai 6 mm 6 ampere, tapi ternyata tegangannya itu cukup tinggi juga dari solar panel, sekitar 10. Jadi sekaligus saya ganti fuse yang 32. Nah, dari kabel solar panel kan kita masuk ke, nah ini saya pakai wattmeter. Oke, wattmeter ini sorry di sini agak berantakan karena kayaknya saya beli boxnya itu terlalu kecil ternyata, jadi ya nggak bisa dirapi-rapiin. Oke, ini
posisi sekarang ini adalah jam 8 pagi. 8 pagi, solar panel yang di atas tadi adalah arusnya itu 3,8 ampere karena memang posisi matahari juga belum naik ke atas banget. Kemudian voltnya 27. Oke. Terus 106 watt peak. Jadi dari 4 solar panel saya yang di atas itu untuk arus yang 3,9 ampere ini dia mampu menghasilkan 107 watt peak. Yang kalau nanti siang biasanya dia bisa sampai 370-an watt peak. Oke, saya lanjut. Kemudian dari wattmeter ini, nah saya baru masuk ke ini SCC MPPT suar 30 ampere. Oke, nah di sini ada derajatnya. Di atas itu panasnya 32 derajat Celcius. Di sini kalau kita bisa lihat jam 8 pagi. Oke. Nah, kemudian baterainya itu 26,3 volt. Jadi saya pakai sistem baterai 24 volt seperti yang tertulis di sini nih, 24 volt. Oke. Nah, kemudian PV di atas itu 27 volt, kurang lebih sama seperti yang ini, 27 volt juga. Sebenarnya di sini juga udah ada informasi 27 volt. Kemudian 2,7 ampere. Oke. PV di atas itu menghasilkan 75 watt untuk kondisi jam 8 pagi ini. Kemudian nah, di sini saya set 14,2 seperti di video sebelumnya, bahwa ini harusnya adalah, kalau tanda di sini adalah mencharge baterai. Jadi maksimumnya adalah dia 14,2. Kalau kita pakai sistem 24, kalau kita pakai sistem 24 berarti dikali 2, harusnya 28,2. Tapi di video saya sebelumnya SCC ini tidak bisa menahan di 28,2 dan tembus terus sampai 30 gitu. Itu makanya nanti saya juga jelaskan kenapa saya dikasih pengaman lagi. Oke, kemudian ini fungsi-fungsi yang sebenarnya saya juga nggak terlalu tertarik untuk pakai ini karena ngelihat yang cut off di sini nggak berfungsi, jadi saya juga nggak berani nih pakai yang ini. Oke, kita lanjut. Kemudian dari SCC ini saya ke arah aki untuk melakukan charging. Nah, ini saya pakai kabel 16 mm. Memang besar karena sebelumnya tuh saya pakai 6 mm, tapi saya terasa tuh rasanya hangat gitu kan. Saya takut pada saat temperatur tinggi, voltase ampere tinggi, dia ikut panas. Jadi untuk amannya saya pakai 16 mm. Oke, 16 mm ini kabel yang menuju aki ini. Nah, saya pasang auto cut off. Jadi auto cut off ini fungsinya adalah yang tadi, karena di sini dia tidak berhenti di 14,2 atau 28,4, ya kan, 28,4. Makanya akhirnya saya pasang auto cut off. Jadi di sini ada switchnya. Jadi 25,9 ini adalah tegangan baterai saat ini, ya kan. Nah, saya set di 29,0. Jadi pada saat dia voltasenya sedang tinggi, voltasenya sedang tinggi di 29,0, dia akan
diputus chargingnya, karena sebenarnya baterai kita itu kan kurang lebih 14,2 itu udah full, jadi 28,4 udah full. Jadi kalau 29,0 ini sih udah berlebihan. Jadi saya khawatir baterai rusak. Jadi biar baterainya awet itu saya pasang di 29,0 putus, kemudian dia akan nyala kembali di 25,5. jadi pada saat dipakai 25,5 dia akan charging lagi, automatically charging. Jadi sini ada switchnya gitu. Nah kemudian jalur baterai ini, dari tadi sini dari SCC menuju ke auto cutoff ini, kemudian saya sambung lagi ke MCB DC. MCB DC ini juga saya pakai 32 ampere. Oke. Nah, kemudian dari fuse ini menuju ke dari MCB pengecasan baterai, saya menuju ke ini baterai. Nah, sini baterainya saya pakai baterai Soto 100 ampere 100 Ah 12 volt. Saya bikin 2 dan saya seri ya, jadi ini 24 volt. Oke, baterai equalizer juga saya pasang untuk menstabilkan, karena memang kalau begitu saya nggak pakai baterai equalizer ini ternyata nggak sama. Pada saat charging tinggi pun, bahkan pada saat lagi charging ampere tinggi, wah dia bisa gap jauh. Biasanya yang kemasukan arus duluan tuh akan lebih gede gitu. Oke, nah kemudian saya juga mau menjelaskan di sini sebelum saya ke baterai. Jadi sini saya pasang juga nih. Sini ada kabel yang harusnya saya ambil untuk, nah ini saya pakai LVD, low voltage disconnected. Nah, ini fungsinya adalah untuk memutus tegangan dari inverter pada saat baterainya, kan saya takut baterainya rusak nih di 20. Ini saya set di sini 23,8. Jadi saat baterai itu 23,8 dia akan memutus. Jadi arusnya adalah ini, ya kan? Saya menuju ke bawah sini. Nah, ini di dalam sini tuh ada SSR DC AC. Jadi yang dari tadi LVD itu masuk ke sini SSR, dan untuk memutus arus AC dari inverter yang menuju ke outnya. Oke. Jadi LVD ini berfungsi pada saat dia baterainya 23,8, dia akan putus. Yang putus adalah jalur dari inverter menuju ke MCB AC. Jadi itu diputus. Nah, di sini saya juga tambahkan termostat. Termostat ini, jadi saya mau pakai smart fan. Jadi pada saat suhunya di sini di atas ini saya kasih fan in house. Jadi pada saat suhu tertentu dia akan nyala, otomatis nyala. Jadi kalau saya ini saya tes ya. Di sini ada temperaturnya, ininya kabel temperaturnya. Nah, dia akan naik ininya, suhunya. Oke, naik terus. Oke, naik terus sampai di 36. Nah, dia akan, kipasnya akan nyala sendiri. Kipasnya akan nyala sendiri di
36 tadi. Jadi dia akan dinginin sampai dengan di 34 kalau nggak salah, dia mati sendiri. 30 belum mati ya, 34,0 dia mati sendiri. Oke. Kemudian oh iya, di sini saya pakai step down karena seperti yang tadi saya bilang tuh, saya sebenarnya pakai 24 volt. Jadi untuk kipas itu kan kipas exhaust in-house DC itu kan 12 volt. Jadi kan saya perlu step down. Ini sih, ini dari step down ini ke untuk termostat. Jadi termostat pun 12 volt. Jadi dari sini baru buat ngatur kipas itu. Oke. Kemudian dari baterai. Nah, sekarang dari baterai menuju ke inverter. Nah, dari baterai ke inverter saya juga pasang fuse lagi karena memang saya khawatir ada hubungan singkat. Jadi di sini kalau saya lihat juga, kalau kita lihat nih, pengaman saya pasang cukup banyak karena khawatir takut kebakar. Jadi pada saat ada hubungan singkat, ini pada putus semua, di disconnected. Oke, ini saya pasang fuse 100 ampere dari baterai, dari aki menuju ke inverter. Jadi inverter yang saya pakai ini adalah 2000 watt. Oke, untuk ngangkat pada saat kondisi listrik padam. Paling itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dilihat lagi, jadi ini kurang lebihnya PLTS yang ada di rumah saya yang saya bangun sedikit-sedikit. Nah, ini kondisi sekarang jam 11.42 siang. Oke. Dan ini ampernya adalah 9,6 ampere, 580 watt, watt peaknya 299 watt peak. Ya kan, seperti pagi 27 atau 28 volt, wattnya 270-an. Nah, ini baterainya sudah 27,7. Berarti per satu baterainya kurang lebih ini 14,1. Nah, ini baterai stabilizer lagi lakukan stabilizing. Nah, nanti ini apa namanya, fan-nya pun juga nyala automatically. Nah, sekarang lagi ya, nah ini yang seperti saya bilang, karena begitu dia menyentuh, ini coba saya matiin dulu ya, saya matiin, saya nyalain lagi. Nah, ini kondisi, nah ini ngecas 26,4, 26,5. Ini buat mutus voltage. Nah, ini kan voltage-nya tinggi. Nah, 28,6, 29 ya, mati. Jadi dia otomatis cut off di 29. Yang settingnya adalah 29,0. Ini buat cut off-nya. Jadi pada saat kondisi baterai full, nah dia indikatornya mati, jadi tidak melakukan charging ke baterai. Oke. Jadi nanti kalau sudah dia turun lagi, saya set ini 25,5, dia akan nyala lagi. Itu deh. Jadi kalau misalkan nggak ada chargingnya, bisa kelihatan kan ampernya 0,1 karena tidak melakukan charging. Oke. Ini posisi inverter juga saya nyalain karena saya hanya pakai buat kipas deh. Voltage-nya untuk AC-nya 225, 226.
ininya apa namanya, 10 ampere untuk MCB AC nya. Oke, kemudian nah ini saya pakai untuk kipas angin aja. ...28 watt. Karena memang kondisinya juga terik ya. Nah, ini kondisinya juga terik. Jadi dia chargingnya di stop untuk menghindari baterainya rusak. Ya, ini nanti pada saat dia turun di 25,5 dia akan automatically nyala lagi. Oke, ya ini tujuannya buat amanin baterai lah, jadi nggak over charging yang bisa bikin bahaya. Resikonya kan ada resiko meledak. Oke, ini jam 12:06. Jam 12:06 ini 10 ampere. 10 ampere. Oke. 673 watt hour. Kemudian watt peak 299, masih konsisten. Nah, ini saya kasih beban inverter karena kan melimpah nih ininya, melimpah sinar mataharinya. Jadi biar nggak mubazir, saya kasih beban. Jadi dia akan ngecas terus sekaligus dipakai dengan beban. Nah, kalau kita lihat nih di sini nih bebannya adalah 180 watt. Itu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.